Alhamdulillah baik. Baik. Iya loh, aku Gimana? Babynya gimana? baby ya alhamdulillah membaik sekarang, udah berat badannya udah naik. Iya. Enggak, aku tuh baru dapet surat panggilan 2 hari yang lalu jadi tersangka. Nah, maksudnya ini kan ranahnya KDRT ya gitu. Kenapa jadi 351 Junto 355? Itu kan pasal ngeri-ngeri. Di waktu saksi KDRT kan? KDRT. Oh, ya juga sih ya. Kena, dan waktu itu kan di BAP belum kelar semua, jadi sempat BAP tuh, sempat BAP yang yang kasus pemukulan itu kan, BAP lagi dalam keadaan hamil, terus muntah-muntah, ya kan? Iya. Muntah-muntah, akhirnya si ibu itu bilang ya udah kita stop dulu BAP-nya, nanti kalau udah sehat balik lagi, dia bilang gitu. Ya udah di stop dong sampai akhirnya melahirkan. Dapatlah surat itu kemarin 2 hari yang lalu, jadi tersangka pasalnya 351. Aduh, ngaco deh, maksudnya kayak kenapa sih gitu, kok begitu ya? Ini anaknya aja kemarin sampai lahiran ya, anaknya tuh kan masuk ruang NICU tuh diinfus kanan kiri, masuk selang mulutnya, ada fotonya selang sampai 2 di mulutnya, di hidungnya semua gitu. Dia juga tuh nggak peduli, dan Niki juga nggak minta juga apa-apa bantuan dari dia gitu, tapi udah deh stop deh gitu. Bang, gimana ya bang, ada solusi nggak sih, minta tolong deh. Masalahnya ini juga belum 40 hari lahiran kan, udah dipanggil polisi lagi, kan nggak mungkin dong bawa anak sekecil ini ke kantor polisi. Kedekatan Nikita Mirzani dengan Verdi Sambo memang menjadi perbincangan di warganet. Banyak pesan dan rekaman suara WhatsApp yang diklaim komunikasi antara Verdi Sambo dengan Nikita Mirzani. Nikita Mirzani diduga mendapat backingan dari Verdi Sambo selama ini. Baru-baru ini diduga pesan percakapan antara Nikita Mirzani dan Verdi Sambo terbongkar. Bukti screenshot pesan percakapan diduga Nikita Mirzani dan Verdi Sambo itu membahas soal kasus KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Disebut-sebut pula nama Dipo Latif, mantan suami Nikita Mirzani di dalamnya. Akhirnya rekaman percakapan yang diduga dilakukan oleh Verdi Sambo dan Nikita Mirzani itu pun viral di media sosial. Percakapan itu kemudian disangkut pautkan dengan kasus KDRT Nikita Mirzani dan mantan suaminya Dipo Latif. Pada kasus itu, Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan memutuskan Nikita Mirzani dihukum 6 bulan tanpa dipenjara. Publik pun menduga ada campur tangan Verdi Sambo dalam kasus tersebut. Percakapan itu beredar setelah diposting oleh akun Instagram @lambedanu_official99. Pada postingan itu terlihat pesan WhatsApp dari seseorang yang bernama Niki. Ia memperlihatkan papan nama Verdi Sambo yang saat itu masih menjabat sebagai Dir Tipidum Bareskrim Polri. Rahasia ya, aku semalam ketemu, tulis seseorang bernama Niki itu. Aduh, mampus, kata lawan bicaranya. Dibantu beresin kasus-kasusku, balas Niki lagi. Kemudian ada percakapan Nikita Mirzani diduga dengan Verdi Sambo. Pada rekaman itu, Nikita Mirzani menjelaskan kalau dirinya mendapat panggilan sebagai tersangka. Aku tuh baru dapat surat panggilan 2 hari yang lalu jadi tersangka. Maksudnya ini kan ranahnya KDRT ya. Kenapa jadi pasal 351 JO 335? Itu kan pasal ngeri-ngeri, kata Nikita Mirzani. Iya juga sih, kata suara laki-laki yang diduga Verdi Sambo. Waktu itu kan di BAP belum kelar semua, jadi sempat BAP yang kasus pemukulan itu BAP lagi dalam keadaan hamil terus muntah-muntah, tutur Nikita Mirzani. Diduga percakapan itu terjadi setelah Nikita Mirzani melahirkan anaknya yang ketiga. Akhirnya si ibu itu bilang ya udah kita stop dulu BAP-nya, nanti kalau udah sehat balik lagi. Dia bilang gitu.
Ya udah di stop dong sampai akhirnya melahirkan. Dapatlah surat itu kemarin 2 hari yang lalu. Jadi tersangka pasalnya 351. Aduh ngaco deh. Maksudnya kayak kenapa sih kok gitu ya? Jelas Nikita Mirzani. Ia juga bahkan menceritakan kondisi anaknya yang drop sesaat setelah dilahirkan. Ini anaknya aja kemarin sampai lahiran ya. Anaknya itu masuk ruangan NICU, diinfus kanan kiri, masuk selang mulutnya. Ada fotonya, selang ampe 2 di mulutnya, beber Nikita Mirzani. Menurut dia, melihat kondisi anaknya yang seperti itu tak ada etikat baik dari Dipo Latif. Dia juga tuh gak peduli dan Niki juga gak minta bantuan apa-apa dari dia. Tapi udah deh, stop deh. Bang, gimana ya bang? Ada solusi gak nih? Minta tolong deh. Misalnya ini juga belum 40 hari lahiran, udah dipanggil polisi lagi. Kan nggak mungkin bawa anak kecil ini ke kantor polisi, tutur Nikita Mirzani. Kemudian seorang pria itu pun mencoba menanyakan hubungannya dengan Dipo Latif. Terus begini, sorry aku tanyain, statusmu sama Dipo sekarang gimana? Tanya pria tersebut. Lagi proses perceraian di pengadilan Jakarta Selatan. Masih, jawab Nikita Mirzani. Oh iya, jawab pria itu. Gimana tuh bang? Tanya Nikita Mirzani lagi. Sebentar aku diskusi dulu, kata pria itu. Nikita Mirzani pun menjelaskan bahwa dirinya khawatir ada intervensi dari keluarga Dipo Latif sehingga memberatkan pasal yang disangkanya padanya. Maksudnya gini, kalau intervensi dari keluarganya gitu ya jangan gitu juga, nanti kan aku jadinya, kata Nikita Mirzani. Intervensi dari keluarga sih kayaknya enggak, ujar pria tersebut membantah. Terus kenapa jadi 351 bang? Cecer Nikita Mirzani lagi. Gini dulu, aku diskusi dulu, ntar aku kabarin, kata pria itu. Iya tolongin ya bang, maksudnya kayak punya hati nurani deh bang. Ini kan bukan kasus yang gimana-gimana pun juga. Toh di Dipo juga gak ada cacat di mukanya, kata Nikita Mirzani. Iya coba aku iniin dulu, jawab pria tersebut. Kemudian Nikita Mirzani juga menyinggung kenapa Dipo Latif tidak ditangkap karena kasus narkoba. Iya harusnya dia itu ditangkap narkoba, enggak ditangkap itu udah di depan mata padahal itu kelas kakap. Jelasnya kan aku butuh barang bukti, kata pria tersebut. Ya barang bukti mah ada aja kalau digerebek rumahnya bang, tapi kan itu gak bisa dimasukin, kata Nikita Mirzani. Pria tersebut pun kembali mencoba menenangkan Nikita Mirzani. Nantiku ini dulu, diskusi dulu ya, kata dia lagi. Hingga kini belum diperoleh atau belum ada tanggapan Nikita Mirzani, Dipo Latif ataupun pihak Ferdy Sambo mengenai dugaan percakapan ini. Sebenarnya Nikita Mirzani beberapa lalu sempat membantah keras bahwa sosok Ferdy Sambo adalah orang yang ada di belakangnya selama ini. Melansir tribunlampung.co.id, mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo ramai dikait-kaitkan dengan Nikita Mirzani. Hebohnya isu kedekatan Nikita Mirzani dengan Ferdy Sambo seiring mencuatnya kasus pembunuhan terhadap ajudan mantan Kadif Propam Polri tersebut. Mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo dihubung-hubungkan sebagai sosok inisial FS yang jadi backing artis Nikita Mirzani tiap kali bermasalah hukum. Sementara itu, Nikita Mirzani mengaku tidak mengenal Ferdy Sambo, bahkan bertemu pun tidak pernah. Kenal juga enggak, ketemu juga enggak pernah, tegas Nikita Mirzani dikutip Minggu 14 Oktober 2022. Oleh karena itulah Nikita Mirzani telah dikait-kaitkan dengan mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Bahkan isu kedekatan Nikita Mirzani dengan Ferdy Sambo sebagai sosok FS sudah heboh. Padahal Nikita telah menyatakan tidak punya hubungan apapun dengan suami Putri Chandrawati. Tidak hanya itu, Ferdy Sambo pun diisukan menjadi backing Nikita Mirzani setiap menghadapi perkara hukum. Isu tersebut diperkuat ketika Nikita Mirzani menyampaikan terima kasih kepada Propam yang tidak menahannya saat dilakukan penjemputan paksa oleh Polri
oleh Polres Metro Jakarta Selatan, sehingga semakin kencang kabar kedekatan Nikita Mirzani dengan Ferdy Sambo. Nama Nikita Mirzani kembali mencuat dan dikait-kaitkan dengan Ferdy Sambo setelah viral rekaman yang menunjukkan percakapan seorang wanita dan seorang pria. Rekaman percakapan tersebut viral setelah diposting di akun gosip dan nama Nikita Mirzani serta Ferdy Sambo kembali dikaitkan lagi. Padahal sebelumnya Nikita Mirzani sudah menyatakan tak punya hubungan apapun dengan Ferdy Sambo. Nikita Mirzani heran nama Ferdy Sambo dikait-kaitkan dengan dirinya. Kenal juga enggak, ketemu juga enggak pernah dengan Ferdy Sambo, tegas Nikita Mirzani pada Minggu 14 Oktober 2022. Nikita Mirzani kelas lantaran publik menyebut Ferdy Sambo sebagai backing yang melindungi dari kasus hukum. Padahal Nikita Mirzani mengaku tak kenal dan tak pernah ketemu dengan Irjen Ferdy Sambo. Hal itu bermula setelah pernyataan Nikita Mirzani beberapa waktu yang lalu viral setelah ia dinyatakan bebas, tidak ditahan atau kasus hukumannya dengan Dito Mahendra. Dalam berita yang beredar, Nikita Mirzani menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Propam yang tak menamakan saat dilakukan penjemputan paksa oleh Polres Metro Serang Kota. Dari situlah publik mulai mengaitkan Nikita Mirzani dengan Irjen Ferdy Sambo yang kini tengah terjerat kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Publik menduga bahwa backingan atau pelindung Nikita Mirzani dari kasus hukum adalah Irjen Ferdy Sambo. Isu tersebut ternyata sudah terdengar sampai ke telinga ibu tiga anak itu dan membuatnya kesal lantaran dikait-kaitkan dengan Ferdy Sambo. Nikita Mirzani pun akhirnya memberikan klarifikasi atas tudingan dirinya memiliki hubungan dekat dengan Ferdy Sambo. Klarifikasi itu ia sampaikan melalui akun Instagram anaknya @askarakilawardi_al pada Sabtu 13 Oktober 2022. Nikita Mirzani terlihat mengomel di unggahan Instagram story-nya. Artis 36 tahun ini tak habis pikir namanya dikait-kaitkan dengan ex-Kadif Propam Ferdy Sambo. Mantan John Hopkins ini menegaskan bahwa ia tak mengenal dan tak pernah bertemu dengan sosok Ferdy Sambo.